Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan taklim kita perihal Asuntoloyoisme. Ini seri yang ke-8 sampai mengenalkan buku rujukan kata Sontoloyo. Yang seri 7 mengenalkan rujukan Asuk. Ini Imam Al-Ghazali, kitabnya itu juga hadis yang pokok mestinya dasarnya hadis failul li ummati min ulama isu ada. Kemudian tentang Sontoloyo ini masyhur buku 1964-65 waktu itu zaman akhir jaya Bung Karno dicetak di bawah bendera revolusi. Itu banyak ceramah ada di situ Bung Karno, dan surat-surat Islam juga ada, surat-surat Islam dari Endeh yang pada mulanya Islam Sontoloyo dimuat di majalah Panji Islam tahun 1940. Nah, Sontoloyo ini sudah kami sampaikan di seri-seri yang lalu tentang makna dan secara bahasa dan segi sejarah. Ini sekedar bukunya yang kami kenalkan, mudah-mudahan sebagai motivasi mendorong Anda mencari buku tersebut, membaca rinciannya lebih lengkap, termasuk buku Imam Al-Ghazali tersebut. Kalau dibacakan atau disampaikan semuanya ya itu saja memerlukan sejam 2 jam. Tapi ini hanya kami sampaikan poin-poin yang dimaksud Islam Sontoloyo adalah antara lain waktu itu Bung Karno menyaksikan bahwa umat Islam tidak peka ya, terhadap tanggung jawab sosialnya. Tapi kalau ada, misalnya kalau ada orang makan babi itu langsung rame, langsung heboh. Nah, tapi kalau ada orang musyrik tidak gitu. Yang pertama itu para yang disebut pemuka agama waktu itu tidak peduli pada hal-hal yang sifatnya sosial. Yang kedua tentang permainan seksual, di mana Bung Karno kami bacakan sedikit dengan bahasa waktu itu ya. Dulu pernah saya melihat satu kebiasaan aneh ini di salah satu kota kecil di Tanah Priangan. Di situ banyak sundal, banyak bidadari-bidadari yang menyediakan tubuhnya untuk buat melepas nafsu orang. Tetapi semua bidadari itu bidadari Islam, bidadari yang tidak melanggar satu syarat agama katanya. Kalau Tuhan ingin melepaskan, Tuhan punya birahi pada salah seorang dari mereka, maka ada seorang penghulu yang akan menikahkan Tuhan lebih dulu dengan dia buat satu malam. Satu malam Tuhan punya istri yang sah katanya. Satu malam Tuhan boleh berkumpul dengan dia. Saudara melanggar larangan zina. Keesokan harinya bolehlah Tuhan jatuhkan talak 3 kepada Tuhan punya kekasih itu tadi malam. Dia mendapat nafkah dan mas kawin dari Tuhan. Kemudian penghulu pun mendapatkan persen dari Tuhan. Mas penghulu ini barangkali malahan berulang-ulang juga mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan katanya telah memperkenankan dia berbuat satu kebajikan, yakni menghindarkan 2 orang anak Adam daripada dosanya perzinaan. Ya bayangkan saudara-saudara, ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Pernikahan kontrak waktu itu mungkin sekarang apa tidak di Tanah Priangan ya, kemungkinannya
Jawa Barat sekitarnya situ. Begini. Ya tentunya masih banyak isu-isu berita-berita tentang hal tersebut di daerah-daerah wisata. Nah ini komentar saya tadi itu. Kemudian yang kedua, itu adalah suatu permainan dengan Tuhan. Kemudian Bung Karno menyampaikan pengalamannya, ya seorang pemuka agama yang waktu itu disebutnya Sayyid katanya. Adalah seorang Sayyid yang sedikit terpelajar, tapi ia tak dapat memuaskan saya karena pengetahuannya tak keluar sedikit pun dari kitab fikih. Mati hidup karena fikih itu aja. Nah ini kurang di situ, kelanjutannya menyampaikan bunga kurang pada roh semangat Islamnya dan ilmu pengetahuannya. Hanya kitab-kitab fikih saja waktu itu tidak memuaskan dalam pemikiran Bung Karno. Apa masih terjadi sekarang kalau para pemuka hanya berpikir kitab-kitab fikih itu aja yang kurang wawasan. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit berkemajuan kita ini, bagaimana mendampingi fikih dengan sains dan teknologi sebagaimana dianjurkan dalam Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama, bahwa fatwa-fatwanya diperlukan tinjauan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Juga Majelis Ulama sekarang juga begitu. Lebih kalau perlu kimia ya diperiksakan kimianya ke BPOM tentang halal dan haramnya makanan dengan ilmu-ilmu sains modern dan teknologi. Itulah yang dimaksudkan Bung Karno menghendaki kurang lebih ulama para kiai itu berkemajuan. Kemudian juga bermasalahannya lagi apa? Dia mengingatkan tentang Profesor Sulukhorunya. Nah, ya bahwasanya bukan Quran ini yang menjadi Facebooknya orang Muslim pada umumnya. Jadi Sukorkonya itu menyatakan banyak umat Islam bukan pada Quran, tetapi apa yang disebutkan oleh ulama-ulama, yang dikatakan oleh para ulama itulah yang menjadi pedoman. Sehingga seolah dikunci menjadi fanatik buta. Sehingga Sukorkonya begitu gampang membuat tesis resep bagaimana meninabobokan umat Islam. Berpikir tentang ibadat yang terbatas di masjid dan sebagainya. Kemudian Bung Karno juga berpikir bagaimana Facebook itu perlu diberi roh perjuangan sehingga umat bisa terbang bagaikan Garuda. Silahkan panjenengan nanti bisa membaca, mencari, mungkin sekarang banyak mudah didapat lewat medsos apa di dokumentasi pustakaan dan sebagainya, buku di bawah bendera revolusi. Itulah salah satu kehebatan Bung Karno ini. Sebagai penutup ini kutipan sedikit ini janganlah kita ada harapan dapat mencapai persanggupannya Allah yang tertulis di atas tubuhnya kuda-kuda sembrani tadi. Janganlah kita kira diri kita sudah mukmin, tetapi hendaknya insaf bahwa banyak kalangan kita yang Islam masih Islam Sondoloyo. Itu Bung Karno luar biasa semangatnya. Ya, perjuangan juga tetap ada manfaatnya. Insya Allah kelanjutannya mungkin kami bisa menambah untuk bahan sandingan yang dari Eropa pada abad 15 itu. Dulu ada kenal buku yang masyhur itu Machiavelli yang menjadi terkenal menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Juga dari Julian Benda ya, itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Pengkhianatan Kaum Cendekiawan. Insya Allah suatu saat akan kami sampaikan sedikit banyaknya hal atau sebagai bahan tausiah kita bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallah kebarongan
31 Maret 2020, 6 Syakban 1441 Senin. Barakallah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Marhani Tumpung Channel. Assalamualaikum.